Halo, perkenalkan nama saya Angelina Putri dari kelas B Pendidikan Geografi 2020 Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara ataupun langkah-langkah dalam membuat suatu geodatabase dan georeferencing. Tetapi sebelum saya menjelaskan langkah-langkahnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu geodatabase dan apa itu georeferencing. Baiklah, geodatabase adalah database relasional yang memuat informasi geografis. Geodatabase terdiri dari feature class atau spasial dan table atau non-spasial. Feature class dalam geodatabase dapat berupa single feature atau individu dan dapat juga disusun dalam suatu feature dataset. Semua feature dataset dalam sebuah geodatabase menggunakan sistem koordinat yang sama. Ada dua sistem geodatabase, yaitu yang pertama server geodatabase dan personal geodatabase. Server geodatabase merupakan relation database management system, contohnya Oracle SQL Server dan DB2. Dan personal geodatabase merupakan sistem data MS Access. Demikian penjelasan dari pengertian georeferencing dan geodatabase. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara ataupun langkah-langkah untuk membuat geodatabase dan georeferencing. Adapun cara ataupun langkah-langkah untuk membangun sebuah geodatabase, yaitu yang pertama, buka program ArcCatalog. Setelah program ArcCatalog terbuka, buka lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penyimpanan geodatabase. Pada menu tab ArcCatalog, pilih File, lalu klik New, pilih Folder, ketikkan nama folder dengan Pratikum SIG basis data. Kemudian, pada folder Pratikum SIG basis data, buatlah personal geodatabase yang akan digunakan untuk menyimpan data-data yang akan digunakan untuk pembuatan peta dengan cara klik kanan pada folder Pratikum SIG basis data, lalu klik New, pilih personal geodatabase, ketikkan nama dengan kata Medan. Dan langkah selanjutnya yaitu pada personal geodatabase Medan, kemudian dibuat feature dataset IG dasar dan IG tematik. Klik kanan pada Medan, lalu pilih New, lalu pilih feature dataset. Pada kotak dialog New, lalu pilih feature dataset, maka akan keluar kotak dialog New feature dataset. Pada nama isikan IG dasar, lalu klik Next, dan pada XY koordinat sistem pilih Project koordinat sistem, lalu pilih UTM, pilih WGS 1984, pilih WGS 984 UTM 49X, pilih Next, dan pada Z koordinat sistem pilih Vertical koordinat sistem, pilih Word, pilih WGS 1984, pilih Next, dan XY tolerance biarkan default, lalu klik Finish. Pada feature dataset IG tematik, langkah pembuatannya sama dengan pembuatan feature dataset IG dasar pada langkah sebelumnya, sehingga dalam geodatabase Medan terdapat dua feature dataset, yaitu IG dasar dan IG tematik. Langkah selanjutnya, untuk memudahkan penyimpanan data, maka perlu dilakukan pengaturan penyimpanan lingkungan data dengan langkah pada menu tab ArcCatalog, pada menu Geoprocessing, klik Environment. Pada kotak dialog Environment Setting, pilih Workspace. Pada Current Workspace, klik Add. Pilih tempat penyimpanan data kerja atau C. Praktikum SIG basis data SIG1 Basic Praktikum SIG basis data Medan. Lalu kemudian pilih output koordinat. Pada output koordinat sistem, pilih As Specified Below, klik tanda yang ada tanda tangan seperti tanda orang sedang menunjuk, maka akan keluar kotak dialog Spatial Reference Properties. Klik XY koordinat sistem, klik Project koordinat sistem, pilih UTM, pilih WGS 1984, pilih WGS Zone 49, S, kemudian pada tab J koordinat sistem, klik Vertical koordinat sistem, pilih WGS 1984, klik OK.
Langkah selanjutnya yaitu membuat masing-masing feature data class. Feature data class untuk IG dasar terdiri atas peta dasar ADM, peta ibu kota ADM, peta jalan, dan peta jaringan sungai. Feature class untuk IG tematik terdiri atas peta hujan, peta kemiringan lereng, dan peta tanah. Tahapan yang dilakukan adalah klik kanan pada feature dataset IG dasar, kemudian pilih New, pilih Feature Data Class. Kemudian akan muncul kotak dialog New Feature Class. Pada kolom nama isikan peta batas ADM. Pada kolom alias isikan dengan peta administrasi. Kemudian tab Polygon Feature. Klik Next pada kotak dialog New Feature Class bagian kedua. Pada tab Field Name isikan dengan kabupaten. Pada data type pilih teks lalu klik Finish. Untuk feature class lainnya pada fitur dataset IG dasar dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti pada fitur data class peta batas ADM. Dan untuk pada fitur data IJ tematik, pembuatan fitur kelasnya sama seperti langkah yang sebelumnya, yaitu klik kanan pada IJ tematik, pilih New, dan pilih fitur kelas. Langkah selanjutnya, untuk melengkapi field name pada tiap fitur kelas perlu dilakukan pengisian atribut. Pengisian atribut dapat dilakukan dengan cara klik kanan pada Personal Geodatabase Medan, pilih Properties, pilih kotak dialog Database Properties, lalu pilih tab Domain. Pada kolom Domain Name, isikan dengan kemiringan lereng, klasifikasi lereng, intensitas hujan, klasifikasi hujan, jenis tanah, keterangan tanah, arahan, dan yang terakhir nama kabupaten. Pada kolom domain properties pada field type, pilih teks untuk semua domain name yang telah diisikan. Selanjutnya pada code values, untuk tiap domain name dapat diisikan data dengan sebagai berikut. Untuk kemiringan lereng, kode pertama deskripsinya 1,00% sampai 8%. Yang kode kedua 8,01% sampai 15%. Yang kode ketiga 15,1% sampai 25%. Kode keempat 25,1% sampai 40%. Kode kelima 40% sampai atau lebih. Sedangkan untuk klasifikasi lereng, kode pertama deskripsinya diisi dengan datar, kode kedua landai, kode ketiga agak curam, kode keempat curam, kode kelima sangat curam. Untuk intensitas hujan, kode pertama deskripsinya diisi dengan kurang dari 1750 mm per hari, kode kedua 2000 mm per hari, kode ketiga 2250 mm per hari. Kode keempat lebih besar dari 2250 mm per hari. Untuk klasifikasi hujan, kode pertama deskripsinya diisi dengan sangat rendah, kode kedua rendah, kode ketiga sedang,
kode keempat tinggi. Untuk jenis tanah, kode pertama diisi dengan regosol, kode kedua kambisol, kode ketiga aluvial, kode keempat gleisol, kode kelima latosol, kode keenam grumosol, kode ketujuh mediteran. Untuk keterangan tanah, kode pertama diisi dengan deskripsi sangat peka, kode kedua agak peka, kode ketiga tidak peka, kode keempat tidak peka, kode kelima kurang peka, kode keenam peka, kode ketujuh agak peka. Dan untuk arahan, kode pertama diisi dengan deskripsi kawasan lindung, kode kedua diisi dengan kawasan penyangga, kode ketiga diisi dengan kawasan budidaya tanaman tahunan, kode keempat diisi dengan kawasan budidaya tanaman semusim dan permukiman. Untuk nama kabupaten, kode pertama diisi dengan deskripsi Kabupaten Sleman, kode kedua Kota Yogyakarta, kode ketiga diisi Kabupaten Bantul, kode keempat Kabupaten Kulon Progo, kode kelima diisi dengan Kabupaten Gunung Kidul. Setelah domain telah selesai dibuat, maka langkah selanjutnya adalah menghubungkan domain dengan fitur kelas yang telah dibuat sebelumnya. Pada fitur dataset IG dasar, fitur kelas yang diberi domain hanya peta batas ADM dan peta ibu kota ADM. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu buka fitur dataset IG dasar, pilih dan klik kanan pada fitur data kelas peta batas ADM, pilih Properties. Pada kotak dialog fitur kelas Properties, pilih tab Files, pilih domain yang sesuai dengan field name, klik Apply, klik OK. Selanjutnya, untuk penggabungan domain pada fitur kelas peta ibu kota dapat dilakukan dengan cara yang sama. Sedangkan untuk penggabungan domain personal geodatabase ke fitur kelas pada fitur IG tematik dapat dilakukan dengan cara yang sama pada langkah sebelumnya, yaitu klik kanan pada fitur kelas peta kemiringan lereng, kemudian pada kotak dialog fitur kelas Properties masukkan domain yang sama dengan field name yang telah dibuat, klik Apply, lakukan pada semua field name yang sama domain, lalu setelah selesai, klik OK. Semua fitur kelas pada fitur data IG tematik akan diberi domain. Setiap fitur kelas akan diberi lebih dari satu domain sesuai dengan field name yang telah diisi sebelumnya. Adapun langkah yang dilakukan untuk membuat sebuah data georeferencing yaitu kita membuka aplikasi ArcMap. Setelah kita membuka aplikasi ArcMap, kita membuka folder yang berisi tanda plus yang berada pada tab menu. Kemudian akan menampilkan peta yang kita inginkan, yaitu peta landak yang berada di Kalimantan Tengah. Untuk melakukan langkah selanjutnya, kita memperbesar peta. Untuk melakukan registrasi peta atau melakukan input koordinat peta dapat dilakukan dengan memasukkan 4 titik kontrol di bagian sudut pada peta. Tiap pertemuan titik X dan Y. Titik yang dimaksud X dan Y dilakukan pembesaran menggunakan ikon tanda plus zoom in pada menu toolbar. Setelah dilakukan pembesaran pada titik di tiap sudut peta dan dianggap tepat, klik icon. Pada titik yang dipilih untuk mulai letakkan, klik kanan pada info XY, kemudian masukkan koordinat XY sesuai dengan yang telah ditentukan pada 4 titik kontrol pada setiap sudut peta.
Setelah keempat titik kontrol tersebut dimasukkan, nilai koordinat action Y, klik OK, klik georeferencing pada toolbar, pilih update georeferencing. Sistem koordinat yang digunakan pada peta administrasi Provinsi Landak adalah UTM. Dan pada hasil di sini menunjukkan RMS kurang dari 2. Langkah baiknya jika saat melakukan RMS itu lebih dari 0 atau sama dengan 0 atau 2 ataupun kurang dari 2.